Halo Sobat Kalem, kembali lagi bersama kami di Mari Bercerita Sampai Tenang. Pada kesempatan kali ini, saya Rio Saputra yang akan menjadi host di podcast kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua yang tampan di samping kanan sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Seperti di podcast sebelumnya, teman-teman Sobat Kalem pasti juga sudah kenal ya dengan beliau, namanya Ginanjar. Betul. Dan di sebelah kiri ada Mas Ilyas. Betul. Jadi pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini kita akan bahas topik yang menarik sekali, Sobat Kalem. Iya, ini berkaitan dengan COVID-19 ya. Iya, luar biasa. Itu masih terang diingatan kayak betul sekali. COVID-19 kemarin. Karena banyak sekali kayaknya transisi kehidupan kita yang berubah di zaman. Betul. Dan tentunya hal yang sangat berpengaruh juga selain dari aktivitas, selain dari kegiatan adalah bagaimana pemahaman kita terkait kesehatan mental. Betul. Kalau menurut Mas Ilyas gimana? Iya, memang masih terang Kareo dalam ingatan aku ya, dalam ingatan aku terkait COVID kemarin. Dimana ya sebelum COVID saja bahkan Kareo, kita tuh sudah mulai was-was. Soalnya kan dulu itu ingat banget tahun 2019 atau tahun berapa ya? Iya. Tahun 2019 kalau nggak salah ya, yang Wuhan dulu. Ingat nggak? Yang orang di sana panik kayak yang kemarin aja kita bahkan membayangkannya ini apakah kiamat zombie kayak gitu kan, pada masanya kayak gitu kan. Soalnya pemberitaannya lumayan bisa dibilang lumayan ngeri kan ya. Pada masa itu kita melihat ada orang kayak apa ya, kayak mayat kayak gitu yang bergeletakan pada saat itu. Setiap hari ada suara ambulans kayak itu. Nah itu belum loh masuk ke Indonesia. Ya itu kan sudah masuk ke Indonesia yang ada suara ambulans setiap hari. Tapi yang sebelum masuk ke Indonesia itu loh, kita tuh kan udah muncul kayak ada perasaan kayak ngeri, was-was dan takut kayak gitu. Tapi pada saat itu karena belum masuk ke Indonesia, jadinya kita ya masih belum was-was banget lah. Nah ternyata tiba-tiba muncul. Betul. Terus tuh kita kuliah pada masa itu kan S1 ya Karyo S1 kan? Iya betul. Kan? Jadi online semua ya. Jadi online semua, itu banyak banget rencana. Apalagi kan kemarin itu kan ada Ormawa yang dikelola kayak gitu. Terus tuh banyak banget kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan tapi ternyata malah batal kayak gitu. Nah ini mungkin menceritakan pengalaman pribadi aku ya Karyo. Nah jadi banyak banget rencana-rencana yang gagal kayak gitu, yang batal lebih tepatnya, yang batal. Nah terus tuh juga agenda-agenda planning dalam kehidupan yang batal kayak gitu, ataupun tidak berkesempatan untuk dikerjakan seperti itu Karyo. Nah terus tuh juga kita tuh juga akhirnya karena kita kemarin disuruh kuliah online, terus tuh juga akhirnya malah aku kemarin tuh pas waktu gelombang awal kena COVID, itu kebetulan positif. Oh positif? Iya, positif COVID. Positif COVID. Dan terus tuh karena pada saat itu kan orang-orang tuh pada parno ya, parno. Jadi aku aku pada saat itu disuruh oleh polisi. Jadi kemarin itu kan ada swab gratis. Ada swab gratis di salah satu instansi kesehatan kayak gitu. Jadi kalau bahasa Banjar namanya gegawayan. Kalau bahasa Indonesia apa ya namanya? Gegawayan. Apa gegawayan tuh? Ya gegawayan ya. Gegawayan tuh kayak nyoba-nyoba lah kayak gitu. Nyoba-nyoba buat buat nge-swab gratis, penasaran, modal penasaran. Terus tuh kan dilihat tuh, dilihat habis itu sorenya keluar hasil swab gratis tuh. Lihat tuh dari dari nama pertama, kedua, ketiga sampai bawah, terus tuh ada nama di bawah Muhammad Ilyasa positif. Terus yang lainnya juga negatif. Jadi itu aku satu-satunya yang positif pada saat itu. Karena pada saat itu lagi ngontrak di Sungai Ulin, di salah satu tempat di Kalimantan Selatan, nama daerah namanya Sungai Ulin kayak gitu. Terus tuh pas waktu karena mungkin datanya pada saat itu masih kuat ya, controllingnya dari pemerintah setempat. Jadi pada saat itu aku langsung didatangi
sama polisi, sama tentara. Terus tuh kamu ya harus mengisolasi diri sampai ke negatif, sampai hasilnya negatif. Jadi nanti swab rapi, hasilnya negatif baru boleh keluar rumah. Baru boleh keluar rumah. Jadi pada saat itu aku tuh stay di kontrakan sendirian 1 bulan. Bener-bener 1 bulan jauh dari teman-teman, karena kan teman-teman takut kan. Jauh dari teman-teman, bahkan keluarga pun juga kontaknya kan cuman online, lewat lewat WA kayak gitu. Nah terus tuh muncullah perasaan kayak kesepian, kayak rasa parno juga, apalagi kan badan mulai sakit-sakit tuh karena terbatasi pergerakan. Jadi badan mulai sakit-sakit karena rebahan pada saat itu. Terus tuh juga stres juga karena nggak bisa ngapa-ngapain. Terus tuh juga perasaan terisolasi, perasaan kesepian muncul itu. Terus tuh bahkan saya sebagai psikolog pun juga tentu saja tidak mungkin terhindar dong, karena perasaan-perasaan negatif dari peristiwa negatif itu tuh nyata. Nah berarti terkait regulasinya bagaimana, tapi pada saat itu pernyataannya tuh perasaannya itu nyata. Perasaannya itu nyata. Jadi sebenarnya semua orang bisa terdampak terkait terkait kesehatan jiwa ini terkait mental issue ini. Itu kan bisa dibilang permasalahan. Aku tuh memang belum gangguan belum gangguan psikologis, bisa dibilang ya masih normal bermasalah lah seperti itu, karena dampak-dampak, karena faktor sosial, faktor lingkungan, terus itu juga faktor ke diri sendiri juga, karena faktor diri sendiri yang terdampak COVID seperti itu. Berarti parno terus kesepian itu bisa bikin munculnya mental health ya? Iya betul. Coba bayangkan, itu kan cuma cerita dari aku Coba bayangkan orang-orang lain di luar sana. Itu kan ada pasti perasaannya betul. Apalagi orang-orang yang terdampak loh ekonominya ya kan? Itu kan pasti mereka muncul perasaan gagal, persepsi gagal akan dirinya kayak gitu. Terus tuh juga terdampak karena COVID. Terus tuh terisolasi dari keluarga-keluarga yang tercinta mungkin. Itu bisa aja bisa memicu terkait mental issue belum tentu gangguan belum tentu tapi bisa dalam artian normal bermasalah. Mungkin Karyo bisa menjelaskan terkait normal bermasalah itu seperti apa? Oke, jadi begini ya Sobat Kalem ya. Permasalahan psikologis itu ketika kita ambil sebuah kontinuum atau ginjase secara sederhananya. Ketika kita ambil sebuah titik kita membuat ada 3 titik di sana. Titik pertama adalah normal, titik kedua adalah bermasalah yang di tengah-tengah, kemudian titik yang paling ujung adalah gangguan mental. Jadi ketika kita bicara tentang seseorang nih Sobat Kalem yang memiliki permasalahan mental, dia belum tentu gangguan mental. Bisa jadi dia ya hanya bermasalah secara psikologis aja. Memiliki permasalahan sehari-hari lah. Hanya dibilangnya normal bermasalah. Karena ya sejatinya semua orang pasti punya masalah. Karena terkadang juga masalah itu membuat kita mengupgrade diri kita betul. Jadi ibaratnya kalau di game itu mungkin level up. Betul. Jadi mental itu ada bagiannya ya. Jadi bukan masih normal mentalnya, dan ada juga yang gangguan gitu ya. Gitu sih. Nah awam banyak biasanya menganggapnya kalau orang stres itu sudah gangguan. Padahal kan itu bisa, namanya stres ini stres ini bisa dibilang ada kemungkinan kita bakal terkena loh setiap hari. Bahkan bisa dibilang kan yang namanya stres ini sendiri adalah reaksi tubuh kita terhadap sesuatu yang di luar tubuh kita atau eksternal lah. Misalnya kayak cahaya matahari yang terik di siang hari, ketika kita tidak menggunakan baju yang cukup untuk melindungi kulit kita, itu bisa menghasilkan stres loh. Iya kan? Betul. Suara bising termasuk hal yang normal untuk betul. Karena stres itu tantangan bisa dibilang kayak tantangan eksternal di luar tubuh kita, kayak gitu, yang di luar kontrol kita. Seperti itu stres. Mungkin untuk stres nanti kita pembahasannya bisa lebih mendalam di lain kesempatan, karena stres ini sebenarnya banyak banget spektrumnya.
kita perlu pembahasan yang khusus ya. Perlu pembahasan yang khusus, tapi mungkin ini sedikit pengantar aja terkait stres itu sebenarnya nggak perlu juga dihindari banget kayak gitu, tapi diregulasi lebih tepatnya. Betul sekali. Diregulasi, lebih baiknya tuh diregulasi, karena kita semakin kita pengen terhindar dari stres, justru kita malah stres. Ya kan, karena kita terlalu memikirkan, ya kan, nggak bisa kayak gitu, kita harus seimbang. Oke, lanjut tadi itu terkait normal bermasalah ya kita bahas tadi. Oke, nah terkait normal bermasalah, nah jadi seperti itu sobat kalem. Jadi apa namanya, ketika orang memasuki fase COVID, Karyo, pada saat itu kan bisa dibilang orang mengisolasi diri. Coba bayangkan, apa biasanya yang dilakukan oleh orang-orang kalau misalnya mengisolasi diri? Ngapain biasanya? Yang paling dekat kira-kira yang bikin dia terhibur? Rebahan, main HP, YouTube ya, main YouTube kayak gitu. Terus sosial kan media. pada saat itu kalau nggak salah lumayan banyak kan Karyo, orang bikin konten untuk menyemangati orang lain. Banyak banget. Ya, karena soalnya kan kita bisa dibilang sama rasa sama derita ya pada saat ini ya. Ya mau gimana lagi ya, mau kerja ini segala macam susah ya. Iya betul. Bang Ginanjar kemarin tuh seringnya lihat konten apa biasanya? Kalau aku ya kemarin itu lebih selain berita-berita ya konten-konten hiburan ya, untuk ya mengalihkan pemikiran negatif supaya ya nggak terlalu parno banget gitu. Ya scroll konten-konten hiburan lah. Konten-konten hiburan. Tapi pernah nggak Bang Ginanjar waktu scroll itu tuh melihat konten yang membahas tentang tentang kesehatan jiwa lah bisa dibilang? Untuk itu sih saat itu belum paham dan belum masuk ke FYP. Belum masuk ini apa namanya, echo chambernya ya. Ya, jadi kayak belum algoritmanya belum ketemu dan belum memahami apa itu mental health. Oke. Dan memberanikan diri itu ya sudah COVID selesai, kemudian selang berapa tahun kemudian merasakan itu baru memberanikan diri. Tapi pas COVID masih awam sih masalah mental health. Ya menganggap itu hal yang biasa gitu loh. Walaupun lumayan terganggu ya. Iya, terganggu secara psikologis di sana ketika COVID itu terjadi. Lumayan sih karena ketakutan, apalagi awal-awal kelahiran anak itu Waktu COVID. awal-awal COVID. Dan itu nggak berani sama sekali untuk cek ke rumah sakit. Jadi di bidan aja. Sampai lahiran pun di bidan. Jadi nggak berani. Anak kedua pun sudah new normal. Aku belum berani untuk ke rumah sakit. Dan itu rumah sakit khusus. Itu lahiran anak kedua itu karena masih ada rasa paranonya gitu. Ya itu sih dampaknya ke Ada kecemasan di situ, overthinking, dan dia takut gitu loh. Sama bersosialisasi pun kayak aku takut nih sama dia nih, siapa tahu dia positif kan. Akhirnya nanti aku ketularan, anakku pun ketularan. Anak-anak masih rentan banget ya, Bang. Itu sih yang jadi pikiran. Jadi muncul perasaan takut. dan itu terjadi di zaman COVID-19 ya. Dan faktanya ya Sobat Kalem ya, di tahun 2018 ada datanya tuh di Riskesdas. Bahkan sebelum COVID ini. Sebelum COVID mengatakan bahwa 19 juta orang dan 12 juta diantaranya, dari 19 juta penduduk ya, 12 juta diantaranya memiliki potensi permasalahan mental. Betul. Banyak sekali ya, bayangkan aja ya, 1 dari 5 orang dia memiliki potensi untuk memiliki permasalahan mental. Itu menjadi sebuah tantangan tersendiri ya di 2018 belum COVID itu. Apalagi ketika COVID terjadi. Dan faktanya juga di seluruh dunia ternyata mengalami hal yang sama. Betul. Jadi sebenarnya enggak sekedar permasalahan lokal, tapi permasalahan global. Seperti itu. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Tapi pertanyaan yang agak mengganggu sih di aku ya, di Indonesia tuh gimana sih penanganannya? Ya, sebenarnya perihal kesehatan jiwa ini kan, pemerintah udah
membentuk undang-undang Karyo. Oke. Yang membahas perihal kesehatan jiwa, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014. Nah, yang membahas terkait kesehatan jiwa. Nah, berarti kan ini terkait fasilitas kesehatan, terus juga akses layanan kesehatan masyarakat, masyarakat terkait kesehatan jiwa seperti itu. Sebenarnya pemerintah sudah mengaturnya sejak tahun 2014 loh, Karyo. Sudah cukup lama ya sebenarnya. Sudah cukup lama sebenarnya, akan tetapi memang masyarakat awam ya, masyarakat awam belum tahu kalau sebenarnya pemerintah itu sudah memfasilitasi terkait kesehatan jiwa, Karyo. Misalnya kayak di puskesmas, di puskesmas kan juga sebenarnya ada penanganan terkait kesehatan jiwa. Terus itu juga untuk untuk ke psikiater juga sebenarnya Karyo sebenarnya juga udah bisa menggunakan BPJS Karyo seperti itu. Nah, tahun 2020 kalau nggak salah juga pemerintah tahun 2021 ya, kalau nggak salah 2020 apa 2021 merespon karena COVID-19, pemerintah akhirnya mengeluarkan data juga kalau sekarang masyarakat Indonesia itu rentan banget dengan gangguan jiwa, Karyo. Nah, responnya dari pemerintah terkait fenomena ini, jadinya pemerintah membentuk secara secara besar-besaran untuk mencari psikolog, Karyo. Untuk mencari psikolog, Karyo, yang nantinya akan diberdayakan untuk membantu masyarakat terkait edukasi kesehatan jiwa seperti itu. Tapi aku nih sebagai seorang awam, apakah psikolog itu ada di setiap puskesmas ataukah cuma di rumah sakit? Atau ini kan stigma orang nih masih banyak nih tentang psikolog ini mahal ya? Apakah bisa diakses secara BPJS gitu? Itu sih. Ya memang untuk persebaran psikolog sendiri sejauh ini bisa dibilang cuma di kota-kota besar. Contohnya yang ada di puskesmas ya, maksudnya yang ada di puskesmas, saat ini setahu saya koreksi kalau aku salah. Dari tadi aku bilang saya ya. Nah, koreksi kalau aku salah kayak gitu. Tapi semisal kayak di kota Jogja, karena aku pendidikannya kemarin di Jogja, jadi kemarin tuh di Jogja aku tuh berpraktik di puskesmas. Waktu praktik pendidikan kan di puskesmas. Nah, di setiap puskesmas Jogja kebanyakan itu sudah ada layanan psikologinya. Sudah ada psikolognya. Seperti itu. Nah, ini sebagai sebagai gambaran nanti ke depannya untuk daerah-daerah lainnya. Jadi pemerintah itu sebenarnya sedang gencar-gencarnya untuk fokus ke penanganan terkait kesehatan jiwa, Karyo. Jadi sebenarnya kan tujuan dari adanya psikolog di puskesmas sendiri kan pasti tentu saja ke prinsip pelayanan kita, Karyo. Kan di pelayanan kita ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif kayak gitu. Nah, kita fokusnya ke promotif dan preventif. Nah, ini bisa dibilang kita ini kan sebenarnya juga melakukan promotif dan preventif ya, Karyo. Bisa dibilang promotif lah lebih tepatnya kayak gitu, karena kita melakukan edukasi di sini. Nah, itu gambaran pelayanan psikolog kayak gitu. Nah, itu diterapkan di puskesmas, di tempat aku berpraktik. Nah, memang untuk di daerah-daerah masih belum ada, ya kan. Akan tetapi nanti dalam jangka waktu ke depan, dalam jangka beberapa tahun ke depan, aku meyakini pasti bakal terjadi persebaran merata psikolog yang ada, yang masyarakat bisa akses di puskesmas seperti itu. Untuk jangka panjang ya, seperti itu. Tapi untuk saat ini memang di daerah-daerah belum ada, Karyo. Seperti itu. Kalau Karyo di mana, yang di Malang kemarin? Kalau di Malang, aku sendiri ya, Sobat Kelom ya, prakteknya itu di biro psikologi. Dan fokusnya di sana di pusat terapi anak. Walaupun kita sebar 4 latar ya saat itu ya, ada kesehatan, pendidikan, dan juga ini komunitas dan kerja ya, teman kerja.
kalau tempat kerja di perusahaan saat itu. Dan memang kita perlu akui bersama pada beberapa puskesmas di Malang, karena kebetulan beberapa temanku juga dia lagi praktek kerja di sana, dan di sana belum ada psikolognya. Tapi di daerah Malang, nggak tahu ya kalau Kalimantan Selatan ya, apakah sudah ada di setiap tempat puskes ya? Iya, artian ada psikolognya atau belum. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri nggak sih? Iya betul. Karena orang jadi kebingungan mau aksesnya tuh kemana. Apalagi memang ada stigma dari masyarakat kalau ke psikolog itu Mahal. Ya, jadi orang-orang apa namanya kelas ekonomi rendah ingin ke psikolog jadinya apa namanya memikirkan 2 kali lah untuk berangkat karena tadi dari segi ekonomi pun masih belum cukup, apalagi untuk berangkat ke psikolog gitu. Iya, betul. Itu menjadi tantangan tersendiri ya jadinya. Sedangkan sebenarnya mereka sangat butuh nggak sih? Ya, Sangat butuh untuk pergi ke psikolog. Dan ketika muncul stigma psikolog mahal, itu kan jadi permasalahan baru lagi. betul. Mereka uangnya udah dalam artian ya sudah sulit. Iya. Kemudian datang ke psikolog, pulang-pulang itu selesai nih masalah psikologisnya nih. Tapi muncul masalah baru. Pak, uang saya keluar. Mikir lagi buat makan. Iya. Nah itu harapnya nanti pemerintah Indonesia bisa memfasilitasi lah, Iya. kan Karyo, terkait permasalahan stigma masyarakat itu. Jadi gimana nih kami sebagai seorang awam yang nonton atau menonton video-video dari influencer tentang mental health ini, sikap kami nih sebagai orang awam harus gimana agar tidak self diagnose, gimana menurut pandangan Mas Leo atau Iya. Tentu ini jadi hal yang positif ya. Betul. Sebenarnya ya. Betul. Ketika edukasi kesehatan mental ini meningkat ya Sobat Kalem ya, terutama di sosial media, kemudian kita melihat dan menonton influencer-influencer Iya, betul. tersebut, itu membuat kita teredukasi gitu Betul. terkait dengan kesehatan mental, tapi menjadi bumerang ketika tidak ada batasan-batasannya. Nah, seringkali ini yang perlu kita batasi. Ketika kita menonton konten-konten tersebut, kita bisa cek juga sebenarnya track record dari si pengontennya. Betul. Apakah memang beliau adalah praktisi psikologi atau memang pure content creator. Iya. Kemudian juga kita perlu cek dan recheck juga sebenarnya dari isi kontennya. Betul. Jangan-jangan isi kontennya itu malah membahas hal-hal yang bersifat gangguan mental dan lain sebagainya. Iya. Itu kan harusnya dibahas oleh orang-orang yang memang pakar atau ahlinya di bidangnya. Walaupun tidak salah sih ya kita belajar tentang gangguan mental. Hanya saja itu kan pada spektrum yang berbeda. Dari normal, bermasalah, kemudian gangguan. Nah, di gangguan ini kan tentunya itu menjadi pembahasan yang sebenarnya kompleks. Betul. Tidak bisa disimplifikasi secara sederhana, terutama oleh content creator yang tentunya belum memiliki kepakaran Kompetensi. atau kompetensi di sana gitu. Iya, betul. Menurut Mas Ilyas gimana? Iya, karena mungkin kalau kita mengaitkan dengan fenomena COVID tadi, Bang. Nah, jadi kan pada masa COVID, kalau kita ambil garis merahnya ya, kan pada saat COVID kita mengisolasi diri tuh, ya kan, mengisolasi diri. Terus tuh dampak dari mengisolasi diri, akhirnya kita bisa dibilang terpapar sosial media lebih banyak. Betul. Karena itu entertainment satu-satunya pada masa isolasi mandiri ya, Sobat Kalem. Nah, jadi karena terpapar sosial media lebih banyak, akhirnya jadinya akses terhadap informasi itu lebih banyak, Karyo. Apalagi misalnya ketika main sosial media, TikTok ataupun Instagram, ternyata algoritmanya yang membahas terkait kesehatan jiwa. Ya kan? Akhirnya apa? Mereka itu banyak banget bakal terpapar topik-topik perihal kesehatan jiwa. Nah, permasalahannya adalah masyarakat nggak pernah tahu kalau ketika kita terpapar topik terkait kesehatan jiwa, tidak pernah belum pernah tahu bagaimana menyikapi informasi yang mereka terima. Betul. Soalnya kan banyak juga tuh kayak influencer misalnya yang membahas terkait ciri-ciri kesehatan, ciri-ciri depresi ya misalnya.
Terus tuh dia menyebutkan di sana ada ciri-cirinya, ciri-ciri depresi. Akhirnya karena mereka ini terisolasi, jauh dari teman, kesepian, sedih. Akhirnya melihat nih ada influencer yang membahas terkait ciri-ciri depresi. Ngerasa relate dia merasa relate. Oh, kayaknya aku ini deh. Banget ini ya. Kok aku banget ya? Nah, ini yang dinamakan self diagnose Karyo. Sobat Kalem, ini yang dinamakan self diagnose. Sedangkan self diagnose itu sangat tidak sangat dilarang sebenarnya. Sangat tidak dianjurkan. Kenapa? Karena ini memicu persepsi kita terhadap diri kita. Coba bayangkan ya, Sobat Kalem. Kita ini, apalagi Karyo, kalau membaca buku-buku terkait kesehatan jiwa, terkait manusia lah lebih tepatnya, terkait manusia, itu biasanya yang dibahas pertama itu adalah persepsi, ya kan? Persepsi itu apa sih? Nah, jadi persepsi itu adalah bagaimana kita menginterpretasi sesuatu yang masuk ke indera kita, entah itu indera mata, indera telinga, mulut, peraba, dan sejenisnya kayak gitu. Kita interpretasikan di dalam tubuh kita, dalam pemahaman kita, seperti itu. Nah, contohnya misalnya nih seperti apa yang kita dapatkan di internet. Apalagi topiknya membahas tentang mental health misalnya. Apalagi membahas tentang diagnosa psikologi. Yang paling banyak biasanya depresi atau kecemasan karya. Kalau orang awam melihat informasi itu, akhirnya dia menangkap informasi, dia masuk ke otaknya dan menganggap kalau ciri-cirinya itu seperti saya. Nah, ini kan bisa membuat persepsinya terhadap mental health itu akan dirinya relate. Loh, kok ini aku banget? Karena dia mempersepsikan dirinya ini mengalami gangguan. Akhirnya apa? Dia mempersepsikan berkali-kali melihat konten-konten, oh ini aku banget. Oh ini aku banget. Ini aku banget. Akhirnya apa? Itu bisa menjadi keyakinan kan karya. Nah, itu bahayanya. Sebenarnya yang sebelumnya normal bermasalah, seperti yang Kak Rio bilang, kan ada normal bermasalah seperti itu, bisa saja menjadi gangguan karena dia meyakini. Nah, itu bahayanya self diagnose, Sobat Kalem. Jadi sebisa mungkin Sobat Kalem ketika mendapatkan informasi di internet terkait topik kesehatan jiwa, itu sebisa mungkin filter informasinya. Cari tahu track record seperti yang Kareo bilang tadi, yang menyampaikannya siapa, apakah dia seorang praktisi, apakah dia seorang yang kompeten, atau sebenarnya cuma konten kreator biasa saja. Karena apa? Karena itu sangat penting untuk soalnya kayak gini Kareo, kan internet ini bisa dibilang sebenarnya netral ya Kareo. Iya, betul. Netral. Jadi internet ini bisa dibilang bukan sumber stres kita. Tapi bagaimana reaksi kita menanggapi internet, informasi yang kita terima di internet. Nah, jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memproses informasi itu. Ketika mendapatkan informasi, sebisa mungkin jangan diterima mentah-mentah. Betul. Akan tetapi di cross check terlebih dahulu. Salah satunya contohnya kan melihat track record orang yang menyampaikan, itu salah satu cross check ya, Karyo. Terus tuh juga mencari tahu apakah informasi yang disampaikan ini benar dengan cara browsing internet juga, meng-cross check informasi yang diterima. Nah, itu yang sangat penting. Makanya satu-satunya cara untuk menyikapi banyaknya konten-konten yang berseliweran di internet, entah itu yang berkaitan dengan kesehatan jiwa ya, sebisa mungkin kitanya sendiri yang memfilter informasinya. Dan ketika mengalami normal bermasalah, itu juga sebenarnya boleh kok ke psikolog. Betul. Boleh ya kan Karyo? Jadi sebenarnya psikolog itu bukan hanya menangani orang yang mengalami gangguan mental, betul. Gangguan mental, akan tetapi yang normal bermasalah juga bisa kami tangani kayak gitu. Bisa kami berikan promotif, preventif ya lebih tepatnya kayak gitu. Bahkan bisa dibilang nanti kuratif seperti itu kan Karyo. Karena kami pasti bekerja sama dengan psikolog-psikolog senior tentu saja. Terus itu ke psikiater juga.
Jadi ketika sobat kalem semua datang ke psikolog, itu belum tentu sobat kalem mengalami gangguan. Betul sekali. Bahkan kayak stres keseharian, contohnya kayak stres karena tantangan kerja, karena stres misalnya karena faktor ekonomi, terus itu stres karena faktor pendidikan, stres sehari-hari bisa. Stres sehari-hari lebih tepatnya itu. Betul. Bisa datang ke psikolog. Nah, jadi itu yang sebenarnya yang perlu dikasih tahu ke masyarakat. Seperti itu. Tapi memang di masyarakat Indonesia ini untuk saat ini tantangannya tadi tuh ya, Bang. Karena ada persepsi juga ke psikolog mahal ya. Ya. Psikolog mahal kayak gitu. Memang ini PR sih untuk pemerintah juga. Untuk menyeratakan pelayanan psikologis lah di seluruh Indonesia, karena sejauh ini ya kota-kota besar ya kan Karyo yang aksesnya itu lumayan banyak betul, yang lumayan terjangkau juga itu. Tapi sedikit informasi dan perlu diingat, ke psikiater juga ditanggung BPJS sebenarnya kayak gitu. Untuk sekarang kan ke psikiater ditanggung BPJS gitu. Jadi masyarakat itu sebenarnya harus juga untuk menangkap bola informasi Karyo. Jadi bukan sekedar kayak menunggu-nunggu, tapi mencari tahu juga di internet seperti itu terkait pelayanan kesehatan jiwa yang ada di daerah. Oke. Nah itu ya sobat kalem ya. Jadi memang ini for information bahwa seseorang yang sudah lulus kuliah psikologi S1 selama 4 tahun itu belum bisa mendiagnosa ya. Betul. Itu S1 loh ya, belum bisa mendiagnosa. Apalagi content creator yang belum memiliki basic apapun terkait psikologi dalam konteks pendidikan formal, itu lebih tidak bisa lagi. Betul. Untuk memberikan diagnosa. Makanya kita sebagai masyarakat juga perlu menyadari, perlu aware, tidak semua konten-konten edukasi psikologi itu kita akan telan mentah-mentah. Seperti kata Mas Elias tadi ya, itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya dan justru malah meningkatkan potensi kita memiliki permasalahan mental. Namun jika sobat kalem merasa bahwa wah, sepertinya diriku bermasalah nih, sepertinya diriku memiliki tekanan hidup yang sulit aku kontrol dan lain sebagainya, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah menerima bahwa diri kita memang atau mungkin sedang bermasalah. Iya. Kemudian kita bisa mendatangi profesional. Seperti kata Mas Ilyas tadi, tidak perlu menunggu sampai gangguan mental berat. Iya, betul. Tidak perlu menunggu sampai kompleks permasalahannya. Ketika sudah ada mulai tanda-tanda masalah, kita bisa langsung datang ke profesional, kita bisa langsung ke psikolog. Dan bisa bilang justru itu lebih baik kan? Betul, karena akan lebih mudah ditangani. Betul. Daripada ketika sudah gangguan mental berat. Iya. Gangguan mental berat nanti harus ke psikiater, minum obat dan lain sebagainya. Karena itu menyangkut berbagai berbagai proses manusia ya Karyo. Betul, multifaktoral. Multifaktoral. Terkadang laki-laki itu kan ada banyak stigma di masyarakat bahwa laki-laki tidak boleh bercerita gitu. Wah, iya. Nah, itu yang bikin kita itu pengen bercerita atau curhat dengan teman, apalagi psikolog, itu rasanya berat ya. Iya. Nah itu yang kadang harus kita singkirkan ya. Betul, nah, itu betul. Gimana menurut Mas Leo? Kalau dari aku sih ya, kita perlu ingat bahwa laki-laki tidak boleh bercerita. Nah, kita ganti laki-laki juga manusia. Iya. Ya. Jadi wajar dan normal ketika merasakan emosi. Iya. Apapun itu, marah, sedih, cemas, atau mungkin sesuatu hal yang dipendam dan sulit untuk keluar. Dan itu adalah hal yang normal-normal saja sebagai seorang manusia. Dan kemudian itulah yang harus kita terima dan belajar kita akui bahwa seseorang yang marah, cemas, takut akan sesuatu bukan berarti dia lemah. Betul. Tapi menandakan dia adalah manusia. Iya. Nah, menyambung pernyataan Karyo ya, bisa dibilang tentu saja pria juga memiliki spektrum emosi Karyo. Betul. Entah itu sedih, marah, terus itu juga kecewa, jijik, dan sejenisnya. Seperti itu. Nah, jadi bayangkan Karyo, kan ada stigma tuh. Pria laki-laki tidak bercerita. Tadi stigmanya apa? Lelaki tidak boleh bercerita. Lelaki tidak bercerita, seperti itu stigmanya. Bayangkan Karyo, ketika laki-laki mengalami tekanan kerja, terus tuh ketika laki-laki
tengah dilanda duka misalnya. Terus tuh laki-laki tengah menahan kesal, tengah menahan amarah karena faktor eksternal kan, misalnya. Entah itu pekerjaan, entah itu karena tekanan keluarga, ataupun tuntutan pendidikan dan sejenisnya. Bayangkan ketika mereka tidak bercerita, akhirnya apa? Akhirnya menumpuk kemarahannya, ya kan? Akhirnya menumpuk kesedihannya, dukanya menumpuk, jijiknya menumpuk, kesalnya menumpuk, marahnya menumpuk dan sejenisnya seperti itu. Sedangkan kehidupan selalu berjalan karya, hari ke hari, ke minggu, ke bulan. Tetapi karena laki-laki tidak bercerita, setiap hari ada yang mau bikin duka, setiap hari ada yang bikin marah, setiap hari ada yang buat buat kesel kayak gitu, tapi nggak diceritakan, menumpuk. Akhirnya apa? Akhirnya suatu hari bisa meledak kareo. Nah itu yang bahayanya Mas Ginanjar. Kalau misalnya laki-laki cuma memendam proses emosinya tanpa dirilis secara adaptif, akhirnya apa? Akhirnya menumpuk. Sedangkan cerita terus berjalan nih, cerita kehidupan kita. Akhirnya apa? Lupa apa yang bikin sedih. Akhirnya lupa kan? Karena kan memori kita kan juga terbatas buat mengingat kejadian kareo. Menumpuk, cerita sedihnya menumpuk semakin besar, tapi ceritanya selalu ditahan, lupa. Akhirnya apa? Kebingungan bagaimana merilisnya kareo. Nah itu bahayanya. Itu jadinya potensi mengalami gangguan psikologisnya bisa meningkat kareo. Betul sekali. Dan akhirnya lumayan kompleks. Kenapa? Karena ceritanya perlu diurai satu persatu secara lebih mendalam kareo. Sudah terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak ditanggung sendiri. Akhirnya apa? Jadi perlu perlu terapi, akhirnya perlu bantuan obat psikiater, terus itu juga melihat lagi juga perlu dapat dukungan sosial yang lebih banyak, jadinya kayak gitu, yang lebih lebih dukungan sosial yang lebih yang lebih lebih maksimal lah, seperti itu kan. Itu lumayan kompleks kan jadinya. Nah jadi sebisa mungkin untuk stigma ini kita maknai ulang aja, kita ubah saja secara perlahan-lahan dan yakini kalau laki juga manusia yang boleh bercerita. Seperti itu. Dan semisal kalian mau bercerita dan mau tempat aman, tentu saja datang ke psikolog. Karena di psikolog itu sudah menjadi kode etiknya untuk menerima orang tanpa judgmental. Apapun itu, unconditional positive regard kalau nggak salah namanya istilahnya. Jadi bagaimanapun pemikiran kalian, bagaimanapun juga moral yang kalian pegang, akan tetapi tidak membahayakan orang lain, dalam tanda kutip tidak membahayakan orang lain, dan juga bagaimanapun apapun perilaku yang pernah kalian lakukan, yang ingin kalian lakukan, akan kami dengarkan dengan sebaik mungkin. Apapun itu. Makanya psikolog itu bisa dibilang menjadi tempat paling aman ya kareo, untuk orang bercerita. Dan psikolog juga bukan hanya tempat untuk bercerita, ya kan? Psikolog juga sebenarnya bisa menjadi teman diskusi terkait potensi diri, terkait perencanaan masa depan. Psikolog juga bisa menjadi teman untuk itu. Jadi bukan hanya sekedar teman curhat. Betul. Dan bukan hanya sekedar orang yang menjadi menjadi tujuan buat melepaskan emosi negatif, emosi sedih, emosi marah, kesal dan sejenisnya kayak gitu. Bagi teman-teman di sana, sobat kalem di sana semua, yang laki-laki yang tidak punya teman cerita, yang tidak punya tempat aman untuk membagikan pengalaman hidupnya, tentu saja psikolog sangat
membuka tangannya dengan sangat lebar untuk menjadi tempat paling aman yang bisa diberikan untuk laki-laki yang tidak bercerita di luar sana. Seperti itu. Nah, begitupun juga perempuan yang tidak bisa bercerita atau tidak punya sahabat yang menjadi tempat paling amannya untuk bercerita, tentu saja psikolog membuka tangan dengan sangat lebar. Betul. Untuk laki-laki ataupun perempuan yang perlu teman cerita. Kayak seperti itu. Mungkin kayak Oke, jadi begitu ya sobat kalam ya, bagi laki-laki ataupun perempuan yang memang memiliki permasalahan mental tertentu, psikolog dengan tangan terbuka datang saja. Psikolog dengan tangan terbuka akan melayani teman-teman terkait dengan permasalahan psikologis. Dan bagi siapapun itu yang merasakan permasalahan psikologis, langkah pertama adalah menerima bahwa pengalaman itu adalah sesuatu hal yang nyata. Situasi itu adalah sesuatu hal yang nyata. Setelah menerima, maka datanglah ke profesional jika memang diperlukan. Dan tentunya juga permasalahan mental di masyarakat sedang diproses tentunya ya, sedang diproses, sedang dicoba diberikan solusinya oleh pemerintah yang sedang berbenah juga terkait dengan permasalahan mental dari masyarakat Indonesia. Dan tentunya juga semua orang juga harus belajar mengelola dirinya, mengelola stresnya, agar nanti ketika permasalahan mental itu muncul bisa ditangani dengan lebih baik lagi. Itu saja teman-teman untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Kami dari Mari Bercerita Sampai Tenang dan aku Rio Saputra sebagai host pada podcast kali ini. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Kita jumpa di next podcast selanjutnya. Thank you. see you.